Selamat malam semuanya. Malam. Kita mau renungan yuk. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 15 Agustus tahun 2021 ya. Iya. Kita mau renungan dulu. Kita buka renungan malam hari ini dengan memuji Tuhan. Itu dengan pujian Aku Percaya gitu nih ya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Bagus kan? Kita harus percaya sama Tuhan, oke? Dan tunduk akan otoritas dari Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Oke. Kemudian pada malam hari ini aku percaya. Kita lanjut buka dengan doa. Lanjut doa pembuka. Siapa yang doa pembuka hari ini? Daddy. Eh? Daddy. Jadi. Oke. Kita satu dalam doa yuk. Salam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk hari ini, perlindungan dan berkat-Mu dari pagi hari hingga malam hari ini Tuhan Yesus, karena kami boleh menjalani hari ini dengan baik sesuai dengan berkat, sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan Yesus, sesuai dengan jalan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan, untuk rezeki, untuk makanan yang cukup yang Tuhan berikan kepada kami, kepada keluarga kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau membaca dan renungan firman-Mu Tuhan Yesus.
Semoga kami boleh diberikan kepintaran, kepekaan, pengertian yang dahsyat untuk mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami, Tuhan Yesus. Semoga firman-Mu ini boleh kami dengarkan, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, dan supaya kami juga menjadi berkat juga buat banyak orang, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami untuk mengerti semuanya, Tuhan. Firman-Mu saja, Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berfirman pada malam hari ini, biar Engkau yang beracara pada malam hari ini pada kami, Tuhan Yesus. Bantu kami untuk melayakan diri kami untuk sujud dan menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Iya. Ini judulnya tunduk pada otoritas. Nah, ayat Alkitab itu diambil dari Yosua 5 ayat 1 sampai 15. Kita baca bergantian ya. Jadi mulai dari ayat 1. Penyungatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Dua, habis. Ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit Kahtan. Ayat 4. Inilah sebabnya Yosua menjilat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati. Seluruh bangsa itu yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan kepada mereka itu, Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan telah Dengan bersumpah Menjanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab
mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Sementara Dan 9. dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu dari padamu, itulah sebabnya nama tempat itu disebut sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak berlagi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Kanaan. 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hamba-Nya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, tetapi sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Ini dibaca renungannya ya. Tunduk pada otoritas. Terus tahu otoritas. Otoritas itu peraturan, kebijakannya. Jadi ya peraturan lah kalau tahunya. Tidak sedikit orang Kristiani dikaruniai Tuhan menjadi pemimpin. Melalui kepemimpinan mereka, banyak orang terinspirasi. Keteladanan Tuhan mereka pun mampu mengangkat kehidupan orang-orang yang terpuruk. Mengagumkan, tetapi di titik inilah hati seorang pemimpin diuji. Masihkah ia sadar diri dan tetap menjaga hatinya murni di hadapan sang pemimpin sejati? Tidak jarang pemimpin Kristiani berubah tinggi hati dan jatuh dalam keangkuhannya. Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa. Sejak semula Tuhan mengingatkan bahwa pemimpin utama umat Israel adalah Tuhan sendiri. Yosua hanyalah alat yang dipercaya untuk memimpin umatnya dengan membawa otoritas Tuhan. Peringatan ini menyadarkan Yosua tentang posisinya sebagai pemimpin kecil di bawah pemimpin sejati. Pengakuannya ini juga diwujudkan dengan sikap tunduknya untuk selalu mengikuti perintah sang pemimpin sejati.
Sikap tunduknya pada otoritas Tuhan memampukannya untuk menjaga diri tetap rendah hati dan murni di hadapan Tuhan sampai akhir hidupnya. Untuk melaksanakan rencananya yang besar di bumi ini, Tuhan memakai dan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Kita dipilihnya untuk menjadi pemimpin dalam berbagai tugas pelayanan. Belajar dari Yosua, kita diingatkan untuk selalu sadar diri agar tetap rendah hati. Terjaganya hati terjadi ketika kita menyadari bahwa hanya Tuhan saja pemimpin umat yang sejati. Tetapi tunduk pada otoritasnya melalui ketaatan dan menjaga hidup tetap berkenan kepadanya. Dengan demikian, godaan keangkuhan tidak mendapat tempat dalam hati kita. Nah, pesannya adalah kesadaran diri untuk mengakui dan tunduk pada otoritas Tuhan, sang pemimpin sejati, menolong agar tetap rendah hati. Jadi ini tentang kepemimpinan. Terus di sekolah ada nggak yang jadi ketua kelas? Ada nggak? Hah? Ada nggak yang jadi ketua kelas yang dipilih sama Miss? Kapten setiap harinya. Kapten ya namanya. Iya. Terus pernah nggak jadi kapten? Pernah. Suruh ngapain? Greeting sama Miss, greeting sama Master, terus juga kalau apa giften itu bye bye sama Master sama Miss. Itu yang kapten yang pimpin ya. Ya terus berdoa juga kaptennya. Nah, jadi kaptennya bilang greeting, langsung good morning Miss gitu ya kan. Iya Semuanya pada ikut kan. Nah itu namanya pemimpin tuh, pemimpin kelas berarti kan. Jadi mesti terus kalau yang jadi kapten yang berdoa pas pulang sama break time juga. berarti memimpin kelas dong berarti kan, memimpin teman-temannya kan. Jadi mesti ada pemimpin, karena kalau semuanya jadi pemimpin ngomong semua, jadi ntar yang satu suruhnya greeting, yang satu suruhnya doa, yang satu suruhnya itu, jadi kacau ya kan. Tapi jadi perlu kalau orang banyak itu perlu ada satu pemimpin. Kayak di kelas tulis harus ada satu pemimpin, ketuanya, pemimpinnya siapa nih, kaptennya siapa, yang jadi per hari ya disuruhnya. Jadi hari ini misalnya hari Senin, Luis jadi kaptennya, berarti kan kalau misalnya Luis yang jadi kaptennya, berarti kalau itu Luis yang memimpin teman-teman, berarti kan Luis bilang greeting, semuanya greeting ya kan. Kalau lo nggak perlu bilang good morning lagi, lo tinggal bilang greeting. Iya, habis itu teman-teman yang ngomong good morning kan. Jadi itu katanya bilang ini, ayo ucapkan selamat pagi kepada Miss, selamat pagi Miss, gitu ya kan. Good morning Miss ya kan, gitu. Terus ayo kita berdoa dong semuanya kan, teman-temannya kan, pada sikap berdoa. Jadi sama tuh kayak terus juga lihat kan kalau polisi juga ada tuh kan pemimpinnya kan, pemimpinnya polisinya bilang lari semuanya, hormat semua pasukannya ya kan. Nah itu, nah sama juga kayak di kita nih, kita keluarga nih, pemimpinnya siapa? Jadi sebagai kepala rumah tangga ya kan. Nah kalau misalnya itu apa namanya, tapi pemimpin itu juga harus yang benar, yang rendah hati kata Tuhan nih. Rendah hati maksudnya gini, jangan mentang-mentang jadi pemimpin terus sewenang-wenang, semau-maunya gitu kan. Luis, mentang-mentang jadi pemimpinnya di sini ya, Luis itu apa, bersihin kaca ya kan gitu. Luis ambil dari kopi, Luis ya kan. Nah, mami apa, masak yang banyak buat Dedi ya kan. Cuma buat Dedi doang, nggak usah buat Luis sama mami. Nggak benar kan berarti kan. Nah terus juga
Tapi kalaupun misalnya udah bener nih ya, Dedi udah bener nih, kasih tahu Luis belajar ya yang bener supaya Luis jadi pinter kan, suruhnya bener dong ya kan. Luis makan yang banyak, makan yang cukup supaya apa, Luis nggak kelaparan dan Luis nggak sakit nantinya. Bener nggak itu Mami ya kan? Tolong masakin buat kita nih, buat hari ini nih, besok makan hari ini masak apa nih, yang goreng kangkung ya kan, bakute ya, waduh bakute ya kan. Enak tuh, lapar deh jadi kan. Ya gitu ya, itu kan udah bener nih. Terus pada sehat dong berarti kan, Mami, Dedi, Luis sehat. Terus Dedi nggak boleh sombong ya kan. Jadi bisanya kalau sombong ini nih, lihat nih, gara-gara Dedi nih semuanya jadi pada sehat gitu kan, semuanya jadi pada kuat, semuanya jadi pada pinter gitu. Sombong namanya. Padahal semua itu berasal dari Tuhan. Jadi cuman dipakai Tuhan untuk memimpin keluarga ini ya, memimpin keluarga kecil Dedi nih, ada Mami sama Luis ya kan. Kalau nggak ada Tuhan, kalau nggak ada pertolongan Tuhan, Dedi juga nggak bisa memimpin kalian, bisa gitu kan. Sama kayak Luis disuruh nih sama misnya nih, Luis jadi kapten ya di kelas ya. Tuh ntar pas misalnya hari ini Luis pimpin dengan baik nih teman-temannya nih ya kan, terus Luis dipuji, wah hebat nih Luis nih ya kan, mimpinnya benar nih, jadi teman-temannya pada nurut, pada tenang gitu kan. Tuh terus habis itu Luis boleh terima kasih gitu kan, ya terima kasih teman-teman, terima kasih Miss, misalnya kalau Luis dipuji gitu kan ya, tapi dengan hati, bukannya gini, bukannya langsung. Tuh kan, gara-gara Luis nih semuanya jadi pada tenang, semuanya pada nurut, gara-gara Luis nih, Luis yang hebat gitu kan. Padahal kayak lagi dari siapa? Tuhan suruh Miss suruh Luis. Tuhan kasih Luis kepintaran, Tuhan kasih Luis jiwa kepemimpinan yang baik. Nah sehingga Luis jadi pemimpin yang baik misalnya gitu kan. Itu dari siapa? Dari siapa berarti? Maksudnya? Jadi kan Luis kan nih kalau di kelas nih teman-temannya jadi hari ini jadi pada tenang nih ya kan. Misalnya kemarin dipimpin sama teman Luis yang lain, habis itu temannya ada yang malas-malasan greetingnya, terus nggak pada cuek-cuek gitu kan. Nah pada kacau deh kemarin, tapi karena hari ini yang Luis yang mimpin, semuanya pada nurut nih sama Luis. Misalnya Luis bilang greeting, semuanya langsung kenceng suaranya, good morning Miss gitu. Wow semuanya kompak gitu kan. Doa, kita doa semuanya ya kan. Hormat semua misalnya gitu. Semua teman-teman ngikutin apa yang Luis suruh hari ini gitu kan. Jadi hari ini kayaknya lebih baik daripada yang kemarin, yang teman Luis yang pimpin misalnya gitu kan. Luis terus seneng nggak? Seneng kan. Tapi kalau dipuji sama Missnya, Luis pinter ya hari ini, ya Luis bisa bilang iya makasih Miss gitu kan. Tapi bukan berarti wah gara-gara Luis nih Miss semua teman-teman Luis jadi pada nurut gitu kan. Nah itu sombong namanya. Gara-gara Luis nih, Luis hebat kan Miss, Luis pinter kan Miss gitu. Luis kalau nggak ada Luis nih semuanya nih berantakan nih gitu kan. Wah itu nggak bisa, nggak boleh begitu. Karena apa? Kita jadi sombong kita. Tapi kalau misalnya dikasih bilang sama Missnya dipuji, kita bilang iya terima kasih Miss gitu. Kayak misalnya Dedi nih di sini keluarga Dedi sehat, pada pinter-pinter misalnya kan. Terus ada orang lain dong, teman Dedi bilang anak lu sehat ya kata gitu, anak lu kok pinter ya dia bilang. Terus istri lu juga pinter masak ya gitu kan, istri bisa masak ini itu enak katanya. Ya Dedi cuma bilang ya makasih ya kan, karena ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kita semua diberikan kecukupan dan kepintaran dan kesehatan yang baik dari Tuhan. Kita jadi cuman sebagai yang mengarahkan dalam memimpin keluarga ini dengan baik gitu kan. Terima kasih misalnya. Bukan berarti iyalah kalau nggak ada gua nih, keluarga gua nih, Mami sama
Luis nggak makan nih gitu kan, mami sama Luis nggak sehat nih kalau nggak ada Dedi nih ya kan. Nah itu gara-gara gue pintar cari duit nih, jadinya ini keluarganya jadi enak nih gitu kan. Nah itu jadi nggak benar tuh, sombong jadinya kan, sombong. Padahal harusnya kan memang gara-gara Tuhan ya, melalui Dedi dikasih kepintaran, Dedi dikasih rezeki yang cukup dalam cari kerjaan dan cari dalam usaha, sehingga anak Dedi, istri Dedi bisa makan dengan cukup dan dengan sehat, dan anak Dedi bisa pintar sekolahnya di tempat sekolah yang bagus, yang baik gitu, bisa les piano, jadi bisa main piano. Wah ya itu karena sekali lagi karena apa? Karena kemurahan Tuhan bantu Dedi dan keluarga Dedi, sehingga semuanya jadi baik keluarga ini gitu guys. Nah ini cuman ya kita apa namanya, ini yang Tuhan tuh pengenin kita tetap tunduk sama otoritas Tuhan. Nah dalam memimpin keluarga ini berarti Dedi juga harus mengikuti peraturannya Tuhan. Peraturan Tuhan apa? Ya firman Tuhan. Hah? Taat ya kan? Hah? Taat. Iya taat. Kan ada lagunya. Iya ada lagunya. Tadi baru nyanyi. Tadi sekolah minggu nyanyi. Iya jadi Taat. kita harus taat sama Tuhan. Jadi dalam Dedi memimpin keluarga ini, ya Dedi juga mesti ikutin peraturannya Tuhan gitu kan, firman Tuhan, sesuai ajaran Tuhan, supaya keluarga kita ini jalannya baik dan benar gitu kan. Nah ini pedoman kita, petunjuk kita adalah ya Alkitab ya kan, firman Tuhan. Peraturan itu ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu yang sudah ditulisin dalam bentuk tulisan, sehingga kita bisa baca dan ngerti, oh Tuhan maunya begini, oh Tuhan aturannya begini, oh Tuhan pengennya kalau misalnya anak-anak Tuhan tuh mesti melakukan seperti ini itu berbuat kasih, menolong sesama ya kan, rendah hati, jujur, nggak sombong ya kan. Nah itu jadi dalam memimpin itu harus sesuai dengan perintah Tuhan dan sesuai otoritas Tuhan. Dan kita kayak tinggal di negara Indonesia pun sama, Tuhan juga suruh kita juga taat dalam akan peraturan yang ada dalam negara yang kita tinggalin ini, yaitu negara siapa? Negara kita yang sekarang ada di dalam negara apa? Kita tinggal di Indonesia. Apa yang pemerintah kasih peraturannya kita ikuti dengan baik. Contohnya kayak sekarang nih, lagi COVID ya kan. Pemerintah kasih peraturannya apa? Ya? Nggak boleh pakai masker. Pakai masker supaya jaga jarak ya kan. Terus cuci tangan ya kan, hindari kerumunan ya kan, nggak boleh ya jalan-jalan yang nggak perlu gitu kan, takutnya apa nanti tertular COVID. Nah itu terus juga di sini juga di peraturan di negara kita juga sama, nggak boleh mencuri ya kan, nggak boleh membunuh ya kan, nggak boleh berbuat jahat. Nah ada aturannya dan kalau ada hukumannya juga. Kalau misalnya itu di sini kalau mencuri, membunuh, terus berbuat jahat ya kan, itu hukumannya apa? Ditangkap polisi terus di penjara. Nah itu ya, kalau berupa yang di negara itu seperti itu. Kalau Tuhan kita berbuat salah, udah kita di penjara di negara, kita juga dapat upahnya pada dosa. Kalau semakin banyak dosanya masuk ke dalam neraka. Kalau kita banyak berbuat baik, kita masuk ke dalam surga. Nah itu kalau kita selalu taat akan perintah Tuhan, taat akan perintah daripada pemerintah negara Indonesia ini, ya kita hidupnya pasti lebih baik gitu ya kan. Dan kehidupan kita pasti nanti setelah ini kita bisa masuk dalam surga kalau misalnya
Ngerti nggak? Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sejati, adalah pemimpin yang taat akan peraturan Tuhan, ya kan? Yang taat akan firman Tuhan, bener nggak? Bener ya? Jadi Luis juga mesti, kalau nanti Luis jadi pemimpin, Luis akan suatu saat pasti akan jadi pemimpin. Pemimpin harus jadi pemimpin yang baik, harus jadi pemimpin yang bijaksana, harus jadi pemimpin yang rendah hati, jadi pemimpin yang jujur. Dan tapi kalau jadi pemimpin harus berani, iya kan? Gitu. Oke? Jadi kita pesan yang malam hari ini yang mau disampaikan nih, jadi kita bisa menjadi pemimpin yang baik kalau kita mengikuti peraturan dari Tuhan, peraturan dari firman Tuhan, peraturan dari negara, ya. Apalagi kita jadi pemimpin seorang yang Kristen. Nah, kalau saudara ikutin adalah aturan yang firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Gitu. Iya, firman Tuhan. Ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dan kita melaksanakan dalam hidup kita masing-masing, supaya kita menjadi berkat dan jadi anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, sekarang kita doa ya. Luis yang doa. Oke. Makasih Tuhan untuk hari kita sudah makan kenyang dan juga kita kena COVID Tuhan, kita bisa baik-baik saja di rumah, tidak ada COVID di rumah, dan juga Tuhan menjaga kita Tuhan. Amin. Bapak terima. Lah kok 4 doang? Oh ikan. Enggak, ini harus selesai videonya. Ini kan dari tadi terima kasihnya yang ini di sekolah. Oh gitu. Videonya yang ini. Sama ya. Iya tapi Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Bye. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. See you See you tomorrow. Bye bye. Bye-bye.